Kata siapa diet itu nyiksa? Nah, Dokter Oki, tapi kalau misalnya case-nya adalah sebenarnya saya nggak gemuk, saya nggak obesitas, tapi sebetulnya ya fine-fine aja lah, bahkan mungkin tergolongnya tuh kurus atau underweight juga, itu perlu diet juga? Nah, diet itu artinya kan pengaturan oleh medis atau pengaturan yang menghitung atau memperkirakan berapa atau jenis apa makanan yang dibutuhkan untuk mencapai berat badan ideal, mencapai atau mempertahankan. Oke. Nah, kalau sudah merasa terus sudah hitung, oh berat badan saya ideal, tapi hidup ini kan tidak stagnan ya kan, kita ada yang bilang hidup ini kayak roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Kadang kita kalau stres, semua orang kalau stres mau yang cepat hiburan tuh apa? Makanan pasti, Pak Isa. Iya sih, betul-betul yang paling murah ya daripada mungkin setiap weekend ke Bali gitu ya, lebih baik mencari guilty pleasure-nya dimakan gitu. Iya, dan itu kan akan ngaruh ke berat badan. Jadi tujuannya apa? Program ini adalah untuk mengetahui berapa sih porsi jatah saya gitu. Berapa porsi jatah saya, berapa jenisnya, macam apa yang saya bisa konsumsi, seberapa sering, seberapa banyak. Jadi setelah program ini jalan, diharapkan Sobat Sehat itu tahu, oh jatah saya itu setiap hari 8 dalam bentuk A, B, C, D. Kalau saya makan lebih dari 8, berat badan saya naik dan nggak sehat. Kalau saya makan kurang dari 8, tambah lama tambah kurus. Gitu. Jadi ada ini ya, ada hitung-hitungannya juga yang pastinya juga. Benar. Yang tahu adalah dokter, kita nggak bisa kayak biasanya kalau googling tuh suka agak-agak menyesatkan gitu ya. Iya. Terkadang gitu ya. Nah dok, ini kalau aku boleh jujur ya, jadi aku tuh kemarin abis beli dari e-commerce, yaitu adalah timbangan berat badan yang sekarang udah canggih banget, udah bisa ngitung berapa persen lemak di tubuh kita, abis gitu juga. Pokoknya ada angka-angka yang aku sebenarnya juga nggak begitu paham sih. Tapi intinya aku ngerasa kayak, enggak deh, kayaknya aku nggak butuh diet, meningkatkan kepercayaan diri dari angka-angka itu. Sebenarnya itu works gak sih? Nah, saya tanya dulu, timbangan yang dibeli yang menunjukkan angka-angka lemak tubuh otot itu, dia timbangannya injek atau ada yang dipegang pakai tangan? Enggak, jadi dia diinjek aja gitu. Habis gitu kayak nanti muncul tuh angkanya langsung di situ. Iya, jadi Mbak Isa, timbangan itu dia menggunakan arus listrik rendah, dia jalan dari kaki kanan, kemudian karena timbangannya injek, dia akan melintasi pinggul, kemudian arus listriknya kembali lewat kaki kiri. Jadi dia hanya ukur sebenarnya hanya kaki dan pinggul. Nah, kalau dia kasih tahu untuk badan dan tangan, nah itu pakai rumus. Tentunya rahasia perusahaan masing-masing. Oke, jadi sebetulnya nggak ngitung completely gitu ya? Benar. Kalau misalnya konsultasi ke dokter atau ke rumah sakit, harusnya udah standar itu timbangan komposisi tubuhnya tidak hanya diinjek tapi juga ada yang di tangan. Jadi benar-benar satu badan itu diukur realistis berapa lemak, otot, tangan, badan, dan kaki. Karena memang alat yang itu tuh yang memang timbangan berat badan yang emang harus ada pegangannya itu, dan kita harus beberapa detik itu. Cuman 2 sih tempat yang pernah aku menemui itu. Satu di rumah sakit, satu lagi di tempat gym. Yeah. Biasanya ditemui di tempat itu juga. Berarti memang angka-angka itu tuh harus dikonsultasikan lagi ke dokter, atau mungkin juga memang baiknya ditimbang ulang sih ya dok ya? Iya, sebaiknya dikonsultasi ke dokter karena alat-alat itu kan sebenarnya ada persyaratannya, kemudian interpretasinya supaya akurat gitu ya. Oke. Kayak misalnya orang cek lab kan berhak, misalnya saya Mbak Isa habis dari sini lalu kita mau cek lab kan ya nggak apa-apa, boleh gitu kan. Tapi kalau mau interpretasi yang benar ya kita harus tanya ke dokter gitu. Berarti memang sih ya yang paling valid itu adalah ketemu sama ahlinya ya, atau dokter gizi sekalian pasti ya kan, dan tentunya juga ya bikin kita lebih assure aja gitu, nggak menduga-duga. Aduh, ternyata aku underweight gitu, tapi sebenarnya secara look yang biasa aja, atau mungkin sebenarnya waduh masuknya obesitas gitu. Tapi sebetulnya juga yang harus dikurangin nggak sebanyak itu, kan bisa jadi bahaya juga ya dok ya kalau kita self diagnose juga. Nah ini nih dok yang mungkin juga masih ragu-ragu kali ya untuk melakukan step
paling pertama, tapi sebenarnya big leap, yaitu adalah ya ketemu dan konsultasi langsung sama dokter juga. Nih Eiza aja ngobrol dan gak semengerikan itu ternyata. Kenapa ya kalau dulu tuh kayaknya kesannya tuh kalau ngobrol sama dokter tuh serius banget gitu kan, atau mungkin mengerikan gitu, takutnya nanti ketemu dengan fakta-fakta yang kita belum siap juga. Tapi sebenarnya enak sih ngobrol sama dokter. Terima kasih banyak Dokter Oki juga udah ngobrol sama Eiza. Dan tentunya ada WLP 2.0 ya. Yes, di Eka Hospital. Jadi yang penasaran mau cari tahu mengenai program apa yang paling cocok untuk kamu yang di rumah nih, Sobat Sehat, atau mungkin juga punya permasalahan mengenai berat badan, atau mau punya gaya hidup yang lebih sehat juga, dan punya kualitas hidup ya dok ya, biar pagi-pagi udah lari pagi, bisa ngopi, siangnya makan siang enak, sorenya bisa nongkrong enak, malamnya bisa makan malam juga boleh lah ya, tapi juga tetap sehat juga dan punya kualitas hidup yang oke. Mendingan ngobrol langsung sama Dokter Oki ya dok. Iya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa untuk nanti ketemu lagi di WLP 2.0 barengan sama saya Eiza dan ini siapa? Dokter Oki. Dan tentunya juga dari Eka Hospital di YouTube channelnya Eka Hospital juga. Jadi jangan lupa untuk share juga nih ya tayangan ini buat Sobat Sehat yang mungkin juga mau ngasih tahu informasi-informasi seru soal weight loss program. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Good Diet, Great Life with Dr. Oki.